Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramania Putri, kelas 12 akuntansi 1, jurusan akuntansi dari sekolah SMK Tanur Surabaya. Di sini saya akan mengelompokkan jurnal-jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Yang pertama adalah jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari cash receipt journal, cash payment journal, purchase journal, dan sales journal. Dan yang kedua yaitu jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari jurnal umum dan petty cash. Jurnal yang pertama adalah penerimaan kas. Masuk pada tanggal 25 Desember, 20 Desember, 14 Desember, 13 Desember, 12 Desember, dan 3 Desember. Dan ini jurnalnya. Kedua, jurnal pengeluaran. Masuk pada tanggal 30 Desember, 23 Desember, 18 Desember, 15 Desember, 9 Desember, 6 Desember, dan 1 Desember. Dan ini jurnalnya. Ketiga, jurnal pembelian. Masuk pada tanggal 29 Desember, 22 Desember. Dan 10 Desember. Ini jurnal transaksinya. Yang keempat, jurnal penjualan. Masuk pada tanggal 27 Desember, 18 Desember. Dan 6 Desember. Ini jurnalnya. Yang kelima, jurnal umum. Masuk pada tanggal 11 Desember, 7 Desember, dan ini jurnalnya. Yang keenam, kas kecil. Masuk pada tanggal 26 Desember, 17 Desember. Sembilan Desember, 4 Desember, dan 2 Desember. Ini bukti jurnalnya. Dan yang terakhir ini masuk pada jurnal penyesuaian. Dan ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramania Putri. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menerangkan tentang transaksi lainnya yang bersifat tunai. Pengertian transaksi dibagi menjadi dua, yaitu memo antar bagian merupakan memo yang dibuat oleh departemen atau bagian dari perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan memorial post. Memorial post merupakan bukti yang digunakan untuk menyatakan pembulatan keputusan yang dilakukan oleh karyawan atau atasannya dalam satu atau dua event kecil. Transaksi tunai.
Transaksi tunai adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang secara tunai. Bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi internal juga dibagi menjadi dua, yaitu memori antar bagian. Memori antar bagian merupakan memo yang dibuat oleh departemen atau bagian dari perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan Memorial post merupakan bukti yang digunakan untuk menyatakan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh karyawan atau atasannya dalam satu atau dua event kecil. Adapun bukti transaksi eksternal yaitu 1. Faktur, 2. Kwitansi, 3. Nota debit, 4. Nota kredit, 5. Cek, 6. Biljet giro, 7. Rekening koran, 8. Bukti setoran bank, 9. Bukti memorandum, 10. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Manfaat dan fungsi bukti transaksi adalah 1. Dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. 2. Menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. 3. Sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. 5. Dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. 5. Dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Berikut contoh soal di bawah ini. BKM masuk pada advance no. Tanggal masuk pada date. Jumlah masuk pada cash in bank dan account receivable. Keterangan masuk pada description. Transaksi kedua BKM masuk pada advance number dan tanggal masuk pada date. Keterangan masuk pada description. Jumlah masuk pada account payable dan cash in bank. Transaksi nomor 3. BKF12 masuk pada advance number. Tanggal masuk pada date. Keterangan masuk pada description dan jumlah masuk pada total dan petty cash.